Shalom, saudara-saudara terkasih. Kembali berjumpa dalam ibadah hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 di GKJ Kota Gede. Dan bersama kita menyiapkan hati kita untuk kita bersama memasuki ibadah di saat ini. Marilah dalam ibadah ini kita masuki dengan sebuah pengakuan dalam hati kita masing-masing yang demikian, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita mengawali ibadah kita di saat ini dengan memuji nama Tuhan melalui PKJ 13 baitnya yang pertama. Kita masuk rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada menyembah Kristus Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama mendengarkan hukum kasih yang saat ini diambilkan dari Injil Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan ke-40 yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara terkasih, mari kita masuk dalam doa pribadi. Doa pribadi dipersilahkan. Cukup kita menyadari dengan segala kerendahan hati kita bahwa kita belum mampu melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang kita terima di saat ini. Oleh karena itu, mari bersama kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita, seraya mengaku di hadapan Tuhan melalui pujian PKJ 46 baitnya yang pertama, dari kungkungan duka kelam.
Saudara-saudara kita yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita saat ini menerima berita anugerah sebagai wujud kasih Allah bagi kehidupan kita yang diambilkan dari pembacaan Matius 11 ayatnya yang ke-28 sampai dengan yang ke-30 yang demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian berita anugerah yang boleh kita terima di saat ini. Adapun petunjuk hidup baru yang kita akan terima diambilkan dari Kolose 1 ayatnya yang ke-23 yang demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikianlah petunjuk hidup baru yang boleh kita terima di saat ini. Mari bersama kita meresponnya dengan menaikkan pujian kesanggupan PKJ 165 baitnya yang pertama, Janji yang Manis. Dan jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Janji yang manis, kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Berilah teguh. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami bersama hendak mendengarkan sabda firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, penghiburan, dan pedoman dalam kehidupan kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu berkarya dalam diri kami, sehingga firman Tuhan ini sungguh mampu kami pahami, kami resapi, dan terlebih mampu kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Sehingga melalui firman Tuhan ini menguatkan dan mengokohkan iman percaya kami kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran sabda firman-Mu, terlebih dengan kesadaran bahwa hamba-Mu ini penuh dengan dosa dan kelemahan, maka selubungi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Kau sembunyikan di balik salib-Mu, sehingga apapun yang hendak hamba-Mu katakan itu semua berasal dari kehendak dan rencana Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa, mengucap syukur, dan berserah. Amin. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan di saat ini diambilkan dari Yohanes 6 Yohanes 6 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-21. Yohanes 6 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-21. Tetapi di saat ini hanya akan saya baca di ayat yang kelima, kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-18 dan 19. Jadi saat ini kita membaca dalam Yohanes 6 ayatnya yang kelima, dilanjutkan ayat 18 dan 19 yang demikian firman Tuhan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?"
Kemudian kita lanjutkan di ayat 18 dan 19 yang demikian. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Demikian firman Tuhan yang boleh kita terima. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita di saat ini adalah Tuhan pasti sanggup. Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa supaya senantiasa saudara-saudara semua merasakan kedamaian dan ketentraman meskipun menjalani kehidupan yang tidak mudah di tengah-tengah pandemi seperti ini. Walaupun mungkin sebagian dari saudara juga sedang menjalani isolasi mandiri, doa saya juga menyertai saudara supaya saudara mampu menyelesaikan isolasi mandiri dengan baik dan mengalami pemulihan atas kelemahan fisik yang saudara alami. Dan mari bersama kita menghayati firman Tuhan sebagai sumber kekuatan dan penghiburan kita di tengah-tengah pandemi dan di tengah-tengah kita menjalani kehidupan melalui tema yang sekali lagi kita dengarkan, yaitu Tuhan pasti sanggup. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya ingin memulai khotbah saya ini dengan sebuah pertanyaan. Ketika saya menyebutkan apakah tanda orang itu masih hidup, kira-kira tandanya apa ya saudara-saudara kalau seseorang itu masih hidup? Tentu kemudian dalam pikiran kita sesuatu yang terlintas dalam benak kita adalah yang pastinya orang yang masih hidup adalah ketika orang itu masih bernafas. Ya betul, kalau sudah tidak bernafas ya orang itu sudah tidak hidup lagi. Yang selanjutnya mungkin bisa bergerak, bisa bertumbuh, bisa berkembang, bisa beradaptasi, dan yang pasti ketika orang hidup adalah memerlukan makan. Tetapi ada satu yang menjadi tanda bahwa seseorang itu masih hidup, yaitu ketika seseorang itu masih punya masalah. Nah, ketika orang masih punya masalah, artinya sebenarnya kita masih menjadi manusia yang hidup yang seutuhnya. Karena kehidupan manusia tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Kalau saya mencoba memahami kata masalah ini dari bahasa Indonesia terjemahan yang ada, masalah ini adalah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini yang berbeda dengan apa yang kita harapkan dan apa yang kita rencanakan. Sehingga dengan penjelasan seperti itu, maka setiap kita pasti akan mengalami dan menemui masalah dalam kehidupan kita. Dan itu adalah sebuah kewajaran, menunjukkan bahwa kita masih manusia yang utuh dan sempurna. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tatkala kita menghadapi tantangan atau masalah ini, tentu seringkali kemudian muncul pertanyaan yang lain. Apakah ketika kita ini menghadapi masalah atau menemui masalah, ini berarti bahwa Tuhan sedang meninggalkan kita? Atau Tuhan sudah tidak lagi sayang kepada kita? Apakah artinya ketika saya mengalami hidup yang berat, ketika saya hidup dalam pergumulan yang tidak mudah diselesaikan ini, Tuhan sedang menghukum saya? Nah, kalau coba kita hayati, permasalahan itu terjadi karena 3 hal. Yang pertama, masalah itu muncul karena reaksi atau hasil dari tindakan kita sendiri. Misalnya kita sudah tahu kalau kita punya penyakit, katakan darah tinggi, tapi kemudian kita makan sate kambing, kita kemudian makan makanan yang tidak diperbolehkan. Tentu kemudian ketika kita sakit, yang salah siapa? Ya jelas kita. Nah, yang kedua, permasalahan timbul itu karena orang lain yang melakukan kesalahan. Misalkan, ketika kita berjalan di pinggir, tetapi kemudian kita terserempet oleh sepeda motor atau sepeda. Yang salah siapa? Tentu orang lain.
bukan kita, karena orang lain yang melakukan kesalahan sehingga menimbulkan penderitaan bagi kita. Tetapi ada yang ketiga, bahwa masalah itu muncul secara tidak terduga di luar kuasa kita. Nah, kalau yang ketiga ini, kita tidak tahu mengapa itu terjadi dalam kehidupan ini. Kalau yang ketiga ini muncul, kemudian kita mungkin merasakan apakah Tuhan meninggalkan kita. Jawabannya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa ada untuk hidup kita. Dia mendampingi kita dalam melewati masalah-masalah yang kita hadapi. Dan seringkali apa yang dilakukan oleh Allah dalam rencana dan mendampingi kita itu kadang-kadang tidak mampu kita pikirkan, tidak mampu kita hayati. Sehingga kadang-kadang karena seperti itu, karena kemudian kita sebagai manusia sangat terbatas untuk memahami karya Tuhan, dan bagaimana caranya Tuhan itu menopang, menolong, memberikan pertolongan kepada kita, maka kemudian seakan-akan kita ini tidak lagi mampu melihat bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara terkasih, bacaan kita di saat ini menceritakan dua peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang di luar akal pikir manusia. Peristiwa pertama yaitu ketika Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Kita perlu garis bawahi, 5.000 orang laki-laki. Tentu yang hadir di situ lebih dari 5.000 orang. Karena saya yakin ada rombongan-rombongan wanita dan anak-anak yang tidak dihitung. Dan saat itu mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus, tetapi saat itu mereka merasakan kelaparan. Karena mereka tidak menyediakan atau tidak membawa bekal yang cukup untuk mereka mengikuti Yesus. Karena mereka mengikuti Yesus, begitu terpesonanya akan Yesus, karena Yesus mampu melakukan mujizat yang luar biasa, maka kemudian mereka mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Nah, peristiwa yang kedua adalah ketika itu Yesus selesai memberikan mujizat yang pertama, memberi makan 5.000 orang, dan kemudian dia menyuruh muridnya untuk berlayar lebih dahulu, dan kemudian dia menyusul. Tetapi cara menyusulnya ini di luar apa yang dibayangkan oleh para muridnya. Apalagi ketika itu para murid di tengah-tengah perahu sedang menghadapi badai. Dan kemudian mereka melihat ada sosok yang berjalan di atas air. Kalau di dalam bacaan ini tidak ditemukan kata-kata bahwa Yesus disebut sebagai hantu. Tetapi di Injil Matius dan Markus di sana diceritakan bahwa para murid itu mengalami ketakutan bukan cuma karena cuaca yang begitu luar biasa yang sedang mereka hadapi, tetapi mereka melihat, dalam tanda petik ini, penampakan seseorang yang berjalan di atas air. Ketika Yesus melihat kegalauan mereka, ketakutan mereka, maka Yesus mengatakan kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Nah, saudara-saudara terkasih, apa yang dilakukan oleh Yesus ini bukan semata-mata mencari ketenaran, bukan sekedar menunjukkan atau show off bahwa dia adalah sosok yang punya kuasa besar, tidak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap para muridnya secara khusus dan kepada orang-orang yang mengikuti dia, ini menunjukkan, ini ingin menegaskan bahwa Yesus itu punya kuasa yang luar biasa. Yesus punya kemampuan yang di luar kemampuan manusiawi pada umumnya. Kalau kita membaca bacaan Injil, kita menemukan bagaimana Yesus melakukan perkara-perkara yang luar biasa bagi kehidupan para murid ketika itu. Yesus mampu memberikan mujizat-mujizat dan kuasa yang tidak mampu dilakukan oleh siapapun kecuali Yesus Kristus sendiri. Apa yang dilakukan oleh Yesus ini supaya para murid secara khusus ketika itu dan kita semuanya itu meyakini, percaya kepada dia bahwa Yesus sanggup melakukan berbagai macam hal, bahkan melampaui dari apa yang
kita bayangkan. Dan di dalam kondisi kita menghadapi berbagai macam persoalan, dan Yesus sanggup menjawab persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Yesus kita adalah Yesus yang tetap sama, baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mungkin kita punya persoalan hari ini. Yes, kita meyakini, kita sadar kita punya persoalan. Kita punya ketakutan. Ya, kita punya kegelisahan terhadap masa yang akan kita hadapi. Ya, tetapi yakinlah bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasanya tetap sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Yesus mampu menolong kita melalui persoalan-persoalan yang ada dengan cara-cara yang di luar akal pikir dan apa yang bisa kita imajinasikan. Bahkan cara-cara yang dipakai oleh Yesus untuk menolong kita itu kadang-kadang tidak tertulis di Alkitab. Jadi saat ini kita sedang menghadapi masalah dalam hidup, tetapi jangan berputus asa. Percayalah bahwa Tuhan mampu menolong dengan caranya yang tidak terpikirkan oleh kita. Bahkan cara yang dipakai oleh Yesus itu di luar akal pikir manusia. Oleh karena itu, yakinlah bahwa Tuhan pasti sanggup. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, Tuhan sanggup menolong saudara. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita akan menghayati firman Tuhan ini melalui refleksi dari lagu yang demikian. Selamat menyaksikan.
Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami bersama-sama bersatu hati di rumah dan tempat kami masing-masing untuk menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Yang pertama, kami menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami yang dalam keprihatinan yang mendalam dengan merebaknya COVID-19 ini. Tuhan, mampukan kami semuanya sebagai bangsa Indonesia untuk bersatu padu, bergandengan tangan untuk bersama kami melawan COVID-19 ini. Dan kemudian kami juga punya kepedulian, kepekaan kepada sesama kami yang membutuhkan pertolongan, terutama bagi saudara-saudara kami yang saat ini menjalani isolasi mandiri. Kami serahkan para pemimpin bangsa kami supaya Tuhan berkati, Tuhan berikan kebijaksanaan dan kemampuan untuk membawa bangsa kami ini keluar dari krisis ini. Secara khusus kami juga menyerahkan para tenaga kesehatan yang menjadi pahlawan sebagai garda terdepan dalam menanggulangi COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka dengan kuat kuasa dari Tuhan. Berikan mereka kekuatan, semangat, kesehatan, kesabaran untuk boleh menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, terutama karena COVID-19 ini. Tuhan berkati juga keluarga mereka yang harus ditinggalkan karena tantangan yang ada ini. Tuhan mampukan mereka untuk boleh bersabar dengan kondisi seperti ini. Berkati juga persekutuan kami, GKJ Kota Gede. Berkati supaya kami semuanya senantiasa hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati kami semuanya supaya kami boleh saling mendukung, mendoakan, boleh menopang saudara-saudara kami yang terdampak karena COVID-19 ini, baik kami yang kehilangan pekerjaan, baik kami yang kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, baik kami yang menjalani isolasi mandiri. Tuhan berkati kami supaya kami punya kepedulian untuk menopang, menolong, memberikan bantuan bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Berkati para majelis termasuk pendeta, penatua, dan diaken untuk kami mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk kami juga mampu beradaptasi dengan situasi ini, supaya kami tetap mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada jemaat Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, jemaat Tuhan dalam segenap kehidupan mereka, baik dalam studi, pekerjaan, pencarian jodoh, persiapan pernikahan, maupun ketika saat ini kami mengembangkan keluarga kami. Tuhan berkati kami dalam setiap tantangan kehidupan kami. Berkati juga bagi saudara-saudara kami yang secara khusus mengalami kelemahan fisik. Tuhan berkati baik karena COVID-19 maupun juga karena penyakit-penyakit yang lain. Tuhan pasti sanggup. Karena kami meyakini Engkau adalah dokter segala dokter dan tabib segala tabib, maka tidak ada satupun penyakit yang terlalu sukar untuk Tuhan sembuhkan. Tetapi biarlah kami berserah dan meyakini akan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Berkati anggota keluarga yang merawat anggota keluarga yang sakit, berikan mereka kesetiaan, kesabaran, supaya mampu berproses bersama dengan anggota keluarganya yang sakit. Kami serahkan juga kehidupan kami pribadi lepas pribadi, luka-luka batin yang masih kami rasakan sampai saat ini. Tuhan juga melawat kami. Ya Tuhan, kami serahkan juga persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan berkati supaya persembahan ini menjadi sarana nama Tuhan semakin dipermuliakan dan jemaat Tuhan semakin dibangun. Berkati ya Tuhan dengan segenap keberadaan kami, supaya kami mampu menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami Tuhan tempatkan. Kami serahkan persembahan dan jemaat Tuhan yang dipakai untuk mengelola persembahan ini, supaya mampu mengelola persembahan dengan baik dan benar. Demikian ya Tuhan, seru doa dan persembahan kami, semua ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita memantapkan iman dan keyakinan kita seraya mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saudara-saudara terkasih, mari bersama kita mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian pengutusan PKJ 241, baitnya yang pertama, tak ku tahu kan hari esok. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara-saudara yang terkasih, yakinlah meski banyak hal yang tidak kita pahami dalam masa mendatang, tetapi terang Tuhan dalam keyakinan bahwa tangan Tuhan yang pegang akan memegang kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, marilah kita bersama mengakhiri ibadah ini dengan bersama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Demikian ibadah kita di saat ini. Kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap berpikiran positif, dan ikuti protokol kesehatan yang ada. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.